Ini panjang chassis paling belakang, ujung chassis nyampe ke bagian moncong paling depan itu 10 meter lebih. Nih, wow, tebalnya bos. Waduh, ini tebal banget, 2 lapis pula. Truk raksasa yang akan sangat mudah untuk dioperasikan dengan kamera mundur ini bos. Hola bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Dan kali ini yang ada di depan kita adalah FM65 SL High Gear dari Mitsubishi Fuso Fighter X Euro 4. Ini adalah line up-nya Mitsubishi Fuso Fighter yang panjangnya luar biasa bosku. Mobil ini nih ada di sini juga. Ini panjang chassis paling belakang, ujung chassis nyampe ke bagian moncong paling depan itu 10 meter lebih. 10 meter lebih, hampir 11 meter panjangnya. Dan mobil ini adalah mobil yang sangat cocok untuk kalian para pengusaha-pengusaha logistik atau ekspedisi yang membutuhkan mobil yang daya muatnya banyak dengan chassis yang panjang dan kokoh yang akan membuat kegiatan usaha kalian menjadi lebih sukses lagi. Mesin mobil ini pakai 7500 cc, tenaganya sekitar 240 PS, torsinya di sekitar 800 Newton meter kalau nggak salah untuk torsinya. Ini luar biasa. Kalau keliru tolong di koreksi saya di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, untuk harga mobil ini, harganya kita nggak sebutin harganya karena kita ada beberapa area penjualan. Seluruh Sulawesi ada, Nusa Tenggara ada, Maluku ada, Papua ada, termasuk Jabodetabek, lalu kemudian Jawa Barat, Kalimantan, Jawa Tengah, dan daerah-daerah lain. Karena kalau kita sebutin harga, nanti pada bingung, dianggapnya harganya nasional itu sama semua, padahal beda-beda. Nah, untuk informasi harga silahkan tuliskan di kolom komentar atau silahkan hubungi kami di nomor kontak yang ada di bagian bawah sini nih. Lalu kemudian jangan lupa di follow Instagram kami A4 Otomotif dan A4 Anwar, dan TikTok kita juga A4 Otomotif. Nah, balik lagi ke si Mitsubishi Fuso Fighter FM65 SL ini. Kita lihat lebih dekat seperti apa nih mobil. Waduh, raksasa banget. Tapi sayangnya sepertinya ini tertutup. Kita coba. Nah, ya bener ya, kekunci, kita nggak bisa buka karena memang kita posisi di gudang ya. Dan kalau kita lihat ini spionnya itu agak cembung, itu untuk memudahkan visibility agak bagian atas termasuk bagian bawah. Jadi driver akan melihat sisi blind spot yang ada di bagian samping bawah sini dengan spion itu. Nah, untuk bautnya sama untuk semua Fighter, pakai 10 baut untuk masing-masing titik rodanya, termasuk yang di belakang juga 10 baut. Dan kalau kita lihat ini adalah sistem pengereman mobilnya pakai full air brake system. Ada ki 2, lalu kemudian ini ada snorkel. Yang ini snorkelnya memanjang sampai ke bagian atas supaya udara yang masuk ke dalam ruang bakar mobil ini benar-benar udara yang bersih. Lalu kemudian disaring lagi dengan menggunakan filter udara yang ada di bagian sini sampai ke bagian dalam mesinnya. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini dudukan chassis kalau nggak salah itu ada mountingnya, jadi membuat area dalam kabin mobil ini tetap nyaman juga. Dan ini bos, ini tebal chassisnya tuh, kalau kita lihat ya, itu chassisnya di sebelah itu materialnya tebal, besi yang tebal, plat besi yang bukan plat ya, maybe awalnya plat tapi dilipat jadi lengkungan kayak gitu. Dan kalau kita lihat di sini nih, wow, tebalnya bos. Waduh, ini tebal banget, 2 lapis pula. Jadi ada lapis luar, ada lapis dalam lagi untuk membuat si platnya jadi lebih kokoh lagi. Nah, untuk mobil ini cerdasnya lagi supaya proses pemasangan karoserinya tidak terganggu. Semua kelingan-kelingan itu adanya di bagian samping sini. Ini nggak ada kelingan di bagian atas, sehingga pada saat mendudukkan bantalan karoserinya itu sangat mudah. Nah, ini untuk gardannya, bosku, gardannya sangat amat raksasa nih. Koplingnya kalau nggak salah yang ini tuh,
kabel kopling kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Ini apa yang ini nggak tahu. Aduh, yang lebih tahu silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, kalau kita lihat drive shaftnya, ini bahkan saking panjangnya, lihat bos yuk, saking panjangnya dia pakai 1, 2, 3 bearing apa sih istilahnya, lahar kolong ya, atau lahar tengah atau apalah, intinya bearing atau lahar yang menggantung si drive shaft yang memanjang sampai ke belakang. Itu butuh 3 karena memang ini drive shaftnya kalau kita lihat tebalnya luar biasa. Lalu kemudian ini untuk cross jointnya juga ukurannya besar-besar sampai ke bagian belakang ke gardan. Nah, di sini ada tempat buat naruh peralatan-peralatan biasanya di bagian dalam sini. Nah, ini pernya pakai 2 tingkatan juga, sama untuk truk-truk yang lainnya. Ada supporting di bagian atas sini dan per utamanya di bagian bawah sini, dan ini luar biasa buahnya ini pernya. Harusnya sangat kuat untuk menahan beban, apalagi ada tambahan per di bagian atasnya. Nah, ini untuk bagian bushingnya, cerdasnya lagi dipasangin semacam pentil untuk mengisi grease ke dalam sehingga lebih awet untuk bagian bushingnya ini, jadi gak gampang ribut yang berisik gitu. Nah, terus kita lihat ke belakang lagi, cerdasnya lagi karena ini mobil ukurannya sangat panjang dan lebar. Mobil ini dilengkapi dengan kamera mundur, truk raksasa yang akan sangat mudah untuk dioperasikan dengan kamera mundur ini bos. Dan kalau kalian lihat ini kamera mundurnya ada semacam kayak lampu-lampunya yang membantu penerangan pada saat mobil ini dimundurkan. Kurang apa lagi bos? Nah, ini ketebalan chassisnya kayak gini bos, ini sangat tebal. Bagian belakang ini hanya penutup aja, dan kalau kita lihat ada tambahan plat lagi di bagian dalam untuk membuat chassisnya lebih kokoh. Sampai ke bagian depan ini panjangnya luar biasa, 10 meter lebih panjangnya bos. Di bagian bawah sini ditaruh lampu untuk sementara, dan ini ada pagernya. Kenapa mesti dipagerin? Karena ya kalau misalkan dibawa dalam keadaan chassis kayak gini bahaya, bisa kegilas orang kalau nggak ada pagernya, nggak ada pagar pembatasnya. Ban serepnya digantung ke bagian situ. Nggak tahu gimana cara nuruninnya, dari samping harusnya, dari samping kanan maybe, untuk menurunkan ban serepnya seharusnya sih ya. Apa diturunkan dari atas, nggak tahu. Tapi yang jelasnya ada ban serep di sini, dan ini, waduh, ukuran bannya ban yang biasa ya, bukan yang ban buat off-road, bukan ban yang buat masuk ke medan tambang pastinya. Dan di bagian sebelah kiri ada tangki bahan bakar yang kapasitas bahan bakarnya, tangkinya memuat sampai 200 liter. 200 liter bahan bakar bisa masuk ke dalam sini. Ada peringatan untuk menggunakan setan number 51 atau lebih ya, which is minimal Dex Lite atau Pertamina Dex. Jangan dibuka ya, jangan dibuka lah, nggak usah dibuka. Nah, terus ini ada selang-selang bahan bakar yang masuk ke dalam ini. Biasanya instrumen untuk posisi bahan bakarnya lagi full atau kurang gitu. Dan di sini ada filter-filter. Bisa pakai solar apa enggak ya, terserah kalian. Kalau mau pakein solar juga terserah, boleh-boleh aja karena ini mobilnya diesel. Yang jelasnya jangan kalian pakein minyak tanah ya. Dan ini ada water separatornya dan ada filter solarnya. Ini memfilter air, ini memfilter kadar sulfur kalau nggak salah, dan kotoran-kotoran yang lainnya. Jadi kalau kalian pakai solar, kedua ini masih cepat-cepat untuk diganti. Nah, di atas ini sepertinya ada apa ya, ini coolant atau apa nih? Kalau di kantor kan di bagian sini ada coolant. Dan ini mesinnya bos, mesin 7400 pembulatan 7500 cc lah, dengan tenaga dan torsi yang luar biasa melimpah. Well bos you, Mitsubishi Fuso Fighter lagi banyak stoknya. Kalau kalian tertarik sama salah satu mobil Mitsubishi Fuso Fighter yang ada di sini, segerakan untuk menghubungi nomor kontak kita yang ada di profil, nggak usah ragu-ragu dan malu-malu. Nah, itu update-nya. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.